Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Ini kembali lagi tentang Rasman ya. Rasman kali ini banyak sekali aib-aibnya yang dibongkar ya. Dari ajudannya, teman dekatnya, teman-teman atau yang cewek-cewek yang pernah diganggunya atau diapanya gitu ya. Kali ini dari Nikita Mirzani ya, artis ya. Dan sebelum ini pun ada juga Dennis Karista ya. Kali ini kita membongkar ya aib Rasman. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Baru disentil gitu aja preda umum loh. Kemarin dengan PWD-nya nantang netizen gitu. Siapa yang edit ini loh? Kita kasih atensi dan 2 jempol ya, karena sudah menjadi pilihan Bang Rasman untuk ditampilkan di TV nasional. Editanmu luar biasa bolo ya, yang sudah mengedit muka Bang Rasman yang ganteng ini menjadi kodok. Lah kok yo iso ngono lho. Iki sekelas pengacara desa tah opo ya? Iso ngladeni netizen lho lur. Iya tuh, mengasih tunjuk dikatakan dia meninggal. Andai kan berita itu benar yo, alhamdulillah wa syukurillah ngono iso neh dikatakan titite lur, titite wis dijahit lho yo beneran ben ora senengane ngono kae nyuwosor ning ngono kuwi lho. Jebeng bae kok yo aneh temen dah ngono kok jaluk jari pengen melihat gejolak rakyat, lah giliran dikasih ngono waper. Alah ndul gundul musuh netizen yo aja sembrono wendul gundul jabang bayi angel. Lagian ada aja nih kelakuan tuyul obesitas ya. Dah. Lagian emang kenapa kalau orang bertato ya, gak semua orang bertato itu pelaku tindak kriminal ya. Nah, kecuali begini ya, kepolisian sudah menemukan alat bukti misalkan yang saintifik, nah, kayak misalkan CCTV, nah, terus DNA. Nah, dari CCTV dan DNA tersebut mengerucutlah pada satu nama ya kan, misalkan Peggy Perong. Nah, Peggy Setiawan atau Peggy Perong. Nah, Peggy Perong ini ditelusuri lagi ya kan. Nah, Peggy Perong ini nama apa nih? Nama geng ya, nama gaul di kampung nama apa gitu kan. Oh, nama geng di sebuah perkumpulan geng motor misalkan. Nah, itu harus ditelisik lagi itu anggotanya siapa-siapa, ada nggak nih anggotanya yang terlibat, kan begitu ya kan. Lah ini mah ditelusuri, diawali dari misalkan, wah ini namanya Peggy Setiawan, wah ini dia Peggy Perong tuh, terus dia punya tato, lalu ditangkaplah dia gara-gara tato lah. Terus nanti bukti saintifiknya belakangan gitu nyusul. Dah. Itu jangan bikin rakyat muak apa. Rakyat nih sekarang udah nggak bodoh-bodoh amat ya. Mungkin secara teori lah kita nggak hafal namanya pasal. Tapi secara tahapan penangkapan seseorang itu kita bisa pahami mana yang benar, mana yang salah. Ya. Lu mendingan tobat aja tuyul obesitas. Kalau diperhatikan semakin kesini semakin ngawur ini Rasman Arief Nasution ini. Saya melihat di salah satu TV swasta bahwa Rahmat Arief Nasution ini dia menyoal tentang tato Peggy Setiawan, di mana Peggy Setiawan itu terinspirasi dari Wilfred Bahar, salah satu pemain sepak bola. Lalu dia membuka Google yang seolah-olah dia punya data bahwa Wilfred Bahar ini baru memiliki tato di 2023. Nah, kenapa ini penting menurut beliau? Ini penting dibuka karena seolah-olah
masyarakat menganggap bahwa PGI ini adalah masyarakat yang terjolimi, sehingga ada simpati atau dukungan yang mengalir kepada beliau sehingga mempengaruhi putusan majelis putusan hakim. Bang Rasman, Anda harus banyak makan garam. Masyarakat atau netizen Indonesia memberikan dukungan terhadap Peggy Setiawan bukan karena personality dari Peggy Setiawan, tetapi melihat banyaknya kejanggalan yang dalam konstruksi dakwaan, dalam putusan juga tentang keterkaitan Peggy Setiawan. Apalagi Polda Jawa Barat melalui Direktur Reserse Kriminal Umum menyatakan bahwa Dhani dan Andi itu adalah merupakan pelaku fiktif. Nah, dari sini sebetulnya timbul kecurigaan masyarakat, timbul dugaan-dugaan masyarakat bahwa ini semuanya rekayasa. Inilah yang membuat dukungan masyarakat itu mengalir kepada proses penanganan hukum ini, proses hukum ini. Bukan secara personal Peggy Setiawan itu didukung. Ya, supaya Anda lebih paham. Maka menurut saya Anda itu harus lebih banyak lagi makan sayur. Bagaimana mungkin seorang yang dinyatakan sebagai intelektual darder, yaitu Dhani, di mana Dhani ini adalah yang mempengaruhi 5 orang terpidana itu di warungnya Bu Nining atau di SMP 11 itu, bahwa dia punya musuh dengan ekstasi. Ternyata menurut Polda Jawa Barat bahwa itu adalah fiktif. Yang kedua, di dalam konstruksi dakwaannya, bahwa Dhani ini yang berboncengan dengan Peggy Setiawan untuk membawa mayatnya si Eki ini ke pinggir jalan supaya seolah-olah ini akibat dari kecelakaan tunggal. Sementara yang membonceng ini sendiri sudah dinyatakan fiktif. Inilah yang membuat masyarakat semakin penasaran, ingin mengetahui lebih jauh apa sih sebetulnya yang terjadi terhadap kasus ini, sehingga masyarakat memberikan empati, bukan secara personal, bukan individu Peggy. Orang tidak melihat individu Peggy gitu ya. Saya sendiri tidak kenal Peggy, saya sendiri tidak mengenal latar belakang Peggy. Tetapi dengan adanya ini kita perhatikan mata masyarakat melihat kejanggalan yang terjadi di dalam hal pengungkapan terbunuhnya Vina dan Eki ini. Inilah yang mendorong masyarakat kita memberikan dukungan terhadap proses penanganan yang dilakukan itu. Yang kedua begini Bang Rasman, jangan kamu terlalu kolot lagi pemikirannya. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian ya? Memang satu persatu muncul ya, yang kompo-kompo membongkar aib Rasman ya. Kalau namanya nggak bagus dimanapun pasti ada ya kan. Pasti orang pun tahu ya, dan yang tahu itu pun mengungkapkan gitu ya. Gimana menurut kalian ya? Coba komen di bawah, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.